Kamu pikir si bank itu merupakan pinjol atau pinjam online? Nah, buat kamu yang berpikir seperti itu, kamu salah. Karena si bank itu bukan pinjam online. Lalu, apakah resikonya sama jika kita galbay atau bayar di si bank ini? Nah, jadi buat kamu nasabah si bank, kamu simak baik-baik deh video ini. Nah, tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay ya, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Kamu bisa langsung klik saja. Di grup WA Kang Galbay ini, kamu bisa dengan nasabah yang lain. Karena di sana ada ratusan bahkan ribuan nasabah yang galbay atau galbay di pinjol legal. Dan kamu juga biasa dengan saya bisa chat saya. Saya akan respon kalau saya tidak sibuk. Kalau sibuk saya selalu respon, tapi pasti saya respon. Dan perlu diingat juga nih, grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Tapi jangan lupa sebutkan ujung nomor WA kamu di video ini. Kamu komen seperti ini, 738 terima bang. Nah, kalau kamu tidak komen seperti itu, saya tidak akan terima, saya tidak akan ACC. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama, saya tidak akan bertele-tele ya. Di sini saya akan langsung saja ke intinya. Apa sih resiko jika kita nekat galbay atau bayar di si bank ini? Apakah sama seperti pinjaman online lainnya, seperti Akulaku, Kredipo, Kredpintar, dan apakah memiliki DC lapangan? Yang jadi pertanyaan dan yang harus kamu ketahui, si bank ini bukan merupakan pinjaman online ya. Nah, si bank ini termasuk ke bank digital, tapi ya mereka juga kita bisa melakukan pinjaman seperti pinjaman online legal lainnya. Tapi si bank ini bukan pinjol legal ataupun bukan pinjaman online, tapi bank digital. Lalu yang jadi pertanyaan, apakah risikonya sama saja? Nah, resikonya emang sedikit berbeda, tapi hampir semua resikonya itu sama. Seperti sudah jelas, kamu akan diteror, entah itu lewat WA, lewat telepon, lewat SMS, ataupun lain-lainnya, itu sudah jelas, kamu pasti diteror. Cuman di sini saran dari saya, kalau kamu galbay di si bank ya, saran dari saya kalau diteror seperti itu, hindari deh membaca pesan dari DC si bank ini. Jangan baca, kenapa? Karena DC si bank dan DC pinjam online legal lainnya itu sama aja ya. Maksudnya cara ancamannya, jadi dalam pesannya itu pasti ada ancamannya. Jadi kamu hindari membaca pesan dari DC si bank ini. Nah, itu untuk resiko yang pertama, yaitu sudah jelas pasti kamu diteror oleh DC si bank ini. Dan untuk yang kedua, jika kamu nekat galbay atau bayar di si bank ini ya, sudah jelas pasti nama kamu masuk SLIK OJK ataupun blacklist. Kenapa? Karena mereka juga berizin OJK. Jadi sudah dipastikan nama kamu masuk SLIK OJK. Nah, apa resiko jika nama kita masuk SLIK OJK? Ya, resikonya sudah jelas. Kamu tidak bisa lagi meminjam di pinjol-pinjol legal lainnya. Karena tadi nama kamu sudah masuk blacklist ataupun SLIK OJK. Itu untuk resiko yang kedua. Lalu bagaimana mengenai DC lapangan bank? Apakah si bank ini memiliki DC lapangan atau PC? Karena hampir semua nasabah si bank itu takut tentang hal tersebut. Tapi mereka tidak tahu kalau bank digital itu ya tidak memiliki DC lapangan ataupun tidak memiliki PC. Seperti Alobank, DBS Bank, nah itu kan bank digital ya. Nah, mereka itu tidak ada PC ataupun tidak memiliki DC lapangan. Karena apa? Karena bank digital. Kecuali pinjaman online seperti Akulaku, Kredipo, nah itu sudah jelas memiliki DC lapangan ataupun PC. Nah, kalau bank digital seperti si bank ini ataupun seperti Alobank dan bank digital lainnya ya, itu tidak memiliki DC lapangan. Jadi kamu gak perlu takut tentang DC lapangan ya, karena tidak akan datang ke rumah kamu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu denda pinjaman ataupun denda telat bayar. Nah, kalau kamu galbay atau bayar di si bank ini ya, denda telat bayarnya itu sama saja seperti kamu galbay di pinjol-pinjol legal lainnya, seperti di Operator, di Kredpintar, dan lain-lain, itu sama aja. Cuman saran dari saya, kamu hapus aja deh aplikasinya kalau kamu emang tidak punya uang sama sekali ya. Tujuannya buat apa? Jadi tujuannya supaya si bank ini tidak bisa mengakses kontak-kontak kita, tidak mengakses galeri kita. Karena kalau kamu tidak menghapusnya, mereka ini bisa mengakses kontak-kontak kita, bisa mengakses galeri kita. Sehingga ada yang namanya mereka itu neror kontak kita ataupun mengancam akan menyebar data pribadi kita. Jadi kamu hapus aplikasinya. Tapi sebelumnya saya disclaimer dulu ya, di sini saya tidak mengajarkan yang tidak-tidak ataupun yang tidak benar. Tapi di sini saya hanya membantu saja buat kamu yang tidak punya uang atau ekonomi kamu sedang turun drastis ya, sehingga kamu tidak sanggup membayar pinjaman kamu di si bank ini. Sehingga mau tidak mau kamu harus galbay. Tapi kamu takut karena bertanya-tanya, apa sih resiko galbay atau bayar jika kita nekat galbay di si bank ini? Jadi itu jawabannya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kamu nasabah si bank ataupun buat kamu nasabah galbay si bank. Oke, jadi mungkin saja video saya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya buat semua nasabah pinjam online ataupun buat semua nasabah si bank ini. Oke, saya akan galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.